Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri untuk kalian semua dari cerita horor yang berjudul Pengalaman Tersesat di Makam Balungan. Cerita ini ditulis oleh Mas Bristory. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi tweet beliau secara langsung ya teman-teman. Yuk daripada kita lama-lama, kalian tentunya pasti penasaran kan bagaimana ceritanya. Kita langsung saja menuju ke ceritanya. Mari kita simak ceritanya baik-baik. Persiapkan diri kalian, karena ceritanya akan saya mulai. Memang harusnya kita permisi setiap kali melewati atau masuk area pemakaman. Harus menghormati penghuni di dalamnya. Nah, gue punya pengalaman ketika tersesat di satu makam legendaris di Cilegon, Banten. Makam Balung namanya. Kenapa namanya makam Balung? Ada sejarahnya. Jadi menurut informasi yang beredar, makam Balung ini dulunya emang untuk memakamkan tulang belulang. Tulang-tulang manusia yang diangkat dari pemakaman sebelumnya, yang entah alasannya apa, ataupun yang entah alasan pastinya apa, pemakaman itu harus dipindahkan. Katanya sekitar tahun 1970-an atau 1980-an. Gue nggak tahu pastinya. Banyak pemakaman di Cilegon yang digusur dan harus dipindahkan ke tempat baru. Salah satu pemakaman yang dipindahkan yang gue tahu adalah pemakaman besar di suatu kampung, yang pada kala itu terpaksa harus pindah, ya karena kampung beserta semua makamnya digusur untuk pembuatan waduk. Namanya Waduk Renceng. Kenapa gue tahu? Karena Waduk Renceng ini letaknya nggak jauh dari desa Ramanuju, desa tempat gue lahir dan beranjak besar. Sayangnya Waduk Renceng ini udah ada jauh sebelum gue dilahirkan, jadi gue mengalami proses pembuatannya. Ya, tidak mengalaminya maksudnya. Gue cuma dengar cerita dari orang tua dan penduduk asli sekitar waduk itu. Nah, wilayah waduk ini dulunya adalah pemukiman yang terdiri dari beberapa desa. Tentu saja di dalamnya ada pemakaman. Seperti yang gue bilang tadi, akhirnya penggusuran terpaksa dilakukan terhadap desa-desa itu untuk dialih fungsikan wilayahnya menjadi waduk. Termasuk juga pemakaman-pemakaman yang ada dipindahkan juga. Pemakaman-pemakaman ini mau tidak mau harus diangkat dan dipindahkan ke tempat baru. Tempat baru inilah yang nantinya dinamakan Makam Balung. Begitu sejarahnya. Kalau ada teman-teman dari Cilegon yang mau koreksi atau menambahkan, dipersilahkan. Malam ini gue akan cerita tentang pengalaman seram yang gue alami sendiri di Makam Balung. Ali, teman dari masa kecil gue, sudah sering namanya gue sebut di banyak cerita. Ya karena banyak petualangan seru yang kami alami dari kecil sampai sekarang. Gue dan juga Ali sejak lahir udah bertetangga, tapi rumah kami tidak bersebelahan langsung, berselang 2 rumah dan itu dekat. Di desa Ramanuju kami tinggal waktu itu. Desa yang banyak menyimpan cerita seru dan juga seram. Malam ini gue akan cerita satu pengalaman seram yang gue alami bareng Ali. Kejadiannya kalau tidak salah ketika masih kelas 1 SMP. Sudah lama tapi tenang saja, gue masih ingat setiap detail peristiwanya. Pri, main ke rumah Robi yuk. Udah lama gak main kesana nih. Begitu kata Ali pada suatu sore. Jadi gue dan juga Ali ini beda sekolah, beda SMP. Nah, Robi ini temannya Ali di sekolahannya. Tapi gue udah kenal sebelumnya. Rumah Robi tidak satu desa dengan kami. Dia tinggal di desa lain yang jaraknya cukup jauh, Tegal Cabe namanya. Ya, Tegal Cabe ini bersebelahan dengan Makam Balung, pemakaman umum yang gue sebut di awal tadi. Jarak rumah kami ke rumah Robi sekitar 30-45 menit bersepeda. Cukup jauh memang, tapi perjalanannya itu seru. Melewati sawah, kebun, perkampungan, ada waduk juga. Tahun 90-an,
daerah situ masih sangat sepi, tidak sepadat sekarang. Masih banyak lahan kosong dan desa yang sedikit penduduknya. Jadi benar-benar masih sepi, masih kampung. Pada akhirnya gue mengiyakan ajakan Ali untuk main ke rumah Robi. Rencana kami akan berangkat setelah pulang sekolah. Entah ini akan menjadi kunjungan yang keberapa kali, tapi yang pasti bukan yang pertama kalinya. Jadi gue masih sangat hafal perjalanan ke rumah Robi. Sore yang cerah, masih jam 3 pada kala itu, gue dan juga Ali sudah berada di atas sadel sepeda masing-masing, menyusuri jalanan tanah membelah perkampungan, menembus kebun kelapa, menyusuri jalan di pinggir waduk menuju rumah Robi. Terus menggoes pedal tanpa lelah. Angin sore menemani keceriaan kami yang bergerak bersepeda dengan riang gembira. Matahari yang belum terlalu bersandar di ufuk barat masih terik bersinar walau sudah cenderung hangat. Beneran, waktu kecil gue suka banget bersepeda. Nyaris kemana aja selalu saja bersepeda. BMX Silver kesayangan selalu menemani. Begitu juga kali ini, karena perjalanan ke rumah Robi agak memakan waktu, tapi gue senang-senang aja menjalaninya. Sudah nyaris jam 4 ketika kami perlahan melambatkan kecepatan dan akhirnya berhenti di depan satu gapura tembok lusuh berwarna putih kusam. "Gimana? Lewat sini apa muter?" tanya gue kepada Ali. Kami diam berhenti di depan gapura itu, gapura yang menjadi tanda sebagai pintu masuk ke pemakaman. Pemakaman besar yang sudah sering kami dengar keangkerannya. Iya, kami berdiri tepat di depan gapura makam Balung. "Masih sore, masih terang. Lewat makam aja," begitu jawab Ali. Memang, untuk mempersingkat perjalanan menuju rumah Robi, kami harus masuk melewati pemakaman besar itu, walaupun bisa saja kami memilih jalan memutar untuk menghindarinya. Tapi kalau berputar, waktu yang harus ditempuh tambah lama. Karena berputarnya cukup jauh, ya sudah. Akhirnya kami memutuskan untuk masuk menembus makam Balung, karena masih sore dan juga terang. Makam Balung ini, keadaan dan juga situasinya nyaris sama dengan pemakaman pada umumnya. Banyak pohon besar di dalamnya, rindang menghalangi sinar matahari untuk masuk menerangi. Banyaknya pohon ini menjadikan suasana di pemakaman jadi tidak terlalu terang. Walaupun masih siang, tapi tipikal pemakaman umum yang letaknya bukan di kota besar. Letak makamnya tidak beraturan, masih acak-acakan, barisannya tidak rapi, baris berjajar, acak-acakan pokoknya. Sekarang juga situasinya masih nyaris sama, karena baru beberapa bulan yang lalu gue datang ke makam Balung ini. Tante Erni yang belum lama meninggal dimakamkan di sini juga. Sama seperti pada umumnya, ataupun seperti anak-anak lain pada umumnya tentunya, gue dan juga Ali ini ya tentu saja merinding ketakutan ketika harus masuk ke areal pemakaman. Mengayuh sepeda dengan cepat, namun tetap hati-hati karena harus cekatan menghindari gundukan tanah, yaitu tanah kuburan yang letaknya tidak beraturan. Keangkeran pemakaman sangat terasa, ditambah situasinya yang sangat sepi, tidak ada orang sama sekali, hanya suara putaran ban sepeda, ya ban sepeda kami tentunya, yang mendominasi ruang sunyi ini. Benar-benar sangat sepi. Sepanjang perjalanan beberapa kali, wangi bunga kamboja tercium dengan pekat, wangi khas bunga perkuburan. Kami yang tadinya jalan sambil bercanda bersenda gurau di dalam pemakaman jadi terdiam, fokus bersepeda memperhatikan jalanan untuk cepat-cepat keluar dari areanya, pergi meninggalkan keangkerannya. Makam Balung ini cukup luas, kami harus bersepeda beberapa menit lamanya dari masuk sampai keluar. Agak bernafas lega ketika di kejauhan kami sudah melihat gerbang keluar. Tapi gue yang berjalan di depan tiba-tiba menghentikan sepeda, mengerem mendadak karena melihat sesuatu. Ada apa, Bri? Hampir nabrak nih saya, sungut Ali di belakang. Kok tiba-tiba ada rumahnya Ali? Katanya waktu itu nggak ada rumah deh. Kok sekarang ada rumah ya, Li? Gue banyak bertanya. Iya ya. Gue kemudian ngerem mendadak
karena melihat ada pemandangan yang menurut gue aneh. Ada rumah yang berdiri agak di pinggir makam. Iya, kenapa aneh? Karena perasaan gue belum pernah melihat ada rumah ini sebelumnya. Kami kemudian berhenti beberapa belas meter dari rumah itu. Rumah yang dapat dipastikan kosong karena terlihat tidak terurus. Semak dan juga rumput liar tumbuh tinggi di sebagian besar halamannya. Cat putihnya kelihatan kusam. Satu atau dua kaca jendelanya juga pecah. Gentengnya gelap berlumut. Kami sangat yakin kalau ini rumah kosong. Sudah lama kosong. Ah, itu rumah dari dulu udah ada, Bri. Kamu aja yang gak pernah perhatiin. Begitu jawab Ali. Udah yuk jalan lagi. Serem gitu rumahnya, lanjut Ali. Tapi masa sih gue gak pernah sadar kalau ada rumah di sini? Ah, mungkin aja Ali benar. Emang gue gak terlalu perhatian. Gak sadar kalau ada rumah kosong di makam balung ini. Mungkin saja. Ya sudah, gue ikut omongan Ali. Lalu kami melanjutkan perjalanan ke rumah Robi yang sudah tidak jauh lagi. Akhirnya kami berhasil lewat area pemakaman, lalu masuk ke wilayah kampung tempat tinggal Robi. Tidak lama kemudian kami tiba di rumahnya. Robi menyambut dengan gembira. Setelahnya kami terlibat perbincangan seru khas anak-anak. Kenapa gue senang setiap kali main ke rumah Robi? Karena rumahnya sangat nyaman. Rumah utama tidak terlalu besar tapi punya halaman luas, tidak berpagar. Hanya dibatasi oleh beberapa pohon dan barisan tanaman anak nakal. Lingkungannya pun waktu itu benar-benar masih kampung, masih sangat sepi. Biasanya menjelang maghrib semakin sepi, hanya kelihatan orang-orang yang berbondong-bondong ke musola untuk sholat berjamaah. Selebihnya sepi. Kalian tadi lewat mana? Makam balung apa muter? Tiba-tiba Robi tanya seperti itu. Makam balung, Bi. Kalau muter kan jauh. Masih terang ini tadi. Jangan lewat makam balung dulu ya, kata Robi lagi. Kenapa emang, Bi? Ali penasaran. Lagi musim anak hilang, terus ketemunya subuh di makam balung, lemes, kata Robi. Hilang gimana sih, Bi? Tanya gue semakin penasaran. Ya hilang aja, katanya diculik kalong wewe atau genderuwo gitu. Terakhir kemarin ada anak yang tinggal di rumah itu hilang pas udah isya. Ketemu subuh di makam balung, jawab Robi sambil menunjuk ke satu rumah yang terlihat di kejauhan. Ya gitu. Jadi menurut Robi sedang ada keresahan di kampungnya. Sudah beberapa kali ada anak kecil yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak ketika main di luar rumah pada malam hari. Hilang begitu saja, sampai akhirnya ditemukan dalam keadaan lemas di satu sisi makam balung. Menurut cerita anak-anak yang hilang itu, setelah ditemukan katanya mereka kesasar ketika masuk ke dalam makam balung, tidak menemukan jalan keluar, kata orang-orang di kampung. Anak-anak ini kemungkinan besar diculik oleh kalong wewe atau genderuwo. Rumor yang beredar seperti itu. Tapi pada intinya anak-anak ini hilang selama berjam-jam, walau akhirnya ditemukan juga. Gue dan Ali cukup ketakutan mendengar cerita itu. Untung aja tadi nggak terjadi apa-apa ketika kami melintas lewat pemakaman makam balung tadi. Nanti pulangnya jangan malam, Li. Sebelum maghrib kita pulang ya. Gue lempar usul kepada Ali. Ali tentu saja setuju. Iya, nanti pulangnya jangan malam-malam. Robi menegaskan lagi. Benar-benar cerita yang sangat menyeramkan. Tapi ya dasar anak-anak, saking keasikannya bermain, gue dan Ali belum pulang juga sampai maghrib tiba. Sholat maghrib dulu, abis itu baru boleh pulang. Begitu kata ibunya Robi. Mau tidak mau, kami harus nurut. Akhirnya malah berubah lagi. Selepas isya kami baru pulang. Malam sudah beranjak larut. Bulan mengintip malu-malu dari sela pepohonan. Hanya gelap pekat yang jadi pemandangan ketika kami akhirnya berpamitan. Ingat ya, jangan lupa kalian jangan lewat makam balung. Jalan motor saja. Sesekali lagi Robi mengingatkan. Gue dan juga Ali mengangguk. Walaupun harus melewati jalan berputar cukup jauh, tapi kami akan tetap menjalaninya
Tidak berani kalau harus melewati ataupun menembus area makam balung malam-malam seperti ini. Tidak mau, benar-benar takut. Kayuhan pedal memutar roda sepeda secara konstan, menyusuri jalan kampung memutar mengitari makam balung. Jalan yang jarak dan juga waktu tempuhnya lebih lama dan jauh. Kami masih berbincang bersenda gurau menikmati perjalanan. Perkampungan sudah sangat sepi, nyaris tidak kelihatan ada orang di luar rumah. Tapi memang biasanya seperti ini, dan mungkin saja ditambah dengan adanya peristiwa anak hilang, jadi tambah sepi saja. Beberapa kali kami melewati lahan kosong yang isinya hanya pohon-pohon besar, tidak ada lampu sama sekali, gelap pekat memenuhi semua sisi. Setiap lewat lahan kosong itu, kami otomatis terdiam tidak bersuara. Kami semakin diam tanpa perbincangan ketika mulai menyadari ada yang aneh. Waktu tempuh yang seharusnya tidak terlalu lama, mungkin hanya 10 menit, tapi kira-kira sudah lebih dari 15 menit. Kami belum sampai juga di kampung berikutnya, seperti masih berkutat di kampung Robi. Gue yang berjalan di depan sesekali melirik belakang untuk melihat Ali. Wajah Ali menunjukkan raut kebingungan sama seperti gue. Ya, juga bingung. Kok lama amat perjalanan berputar ini? Akhirnya gue berhenti, Ali ikut berhenti. Kok nggak sampai-sampai ya, Li? Apa tadi ada salah belok? Udah, lanjut aja dulu. Ini jalannya bener kok, jawab Ali menenangkan. Ya sudah, kami lanjut jalan. Tetap saja, udah beberapa menit tambahan. Kami belum juga meninggalkan kampung. Sepertinya kami berputar-putar saja di tempat yang sama. Sesekali gue melirik belakang sambil terus mengayuh untuk melihat keadaan Ali, memastikan kalau dia masih ada di belakang. Gue mengayuh sepeda semakin cepat. Ketika sadar sudah beberapa saat lamanya kami tidak melihat ada rumah di kanan kiri, hanya kelihatan lahan kosong yang diisi oleh pepohonan. Suara gerakan dua sepeda menjadi satu-satunya bunyi yang benar-benar terdengar di malam gelap ini. Ya, di titik ini, gue mulai ketakutan, rasa cemas mulai menyeruak memenuhi isi kepala. Kenapa kami tidak sampai-sampai di ujung kampung? Terus dan terus gue memacu sepeda dalam kecemasan, menyusuri jalan tanah gelap di dalam gelap juga. Sebegitu cemasnya sampai gue tidak sadar kalau ada yang aneh, ada yang berbeda. Gue ngerem mendadak menghentikan laju sepeda yang tengah berlari cepat. Panik kaget terkejut ketika melihat ternyata tidak ada Ali di belakang. Ali menghilang. Ternyata gue sendirian. Entah sudah berapa lama, gue semakin cemas, ketakutan. Ali, Ali. Coba memanggil Ali namun tidak ada jawaban. Ya, gue benar-benar takut karena sadar kalau sedang sendirian di tempat asing dan menyeramkan. Akhirnya gue memutuskan untuk kembali mengayuh sepeda di tengah tujuan entah kemana. Beberapa detik setelah kembali mengayuh, tiba-tiba aku mendengar sesuatu. Ada suara yang sebenarnya seperti tidak jauh di belakang. Bunyinya ya seperti buk, buk, buk. Kira-kira seperti itu bunyinya. Seperti suara langkah kaki yang sedang berlari. Awalnya karena sangat ketakutan, gue gak berani untuk menoleh ke belakang. Gak berani cari tahu bunyi apakah itu. Tapi akhirnya rasa penasaran mengalahkan segalanya. Sambil terus mengayuh sepeda, gue menoleh dan melirik ke belakang. Tahu apa yang sedang ada di belakang gue? Gue melihat ada makhluk tinggi besar hitam berlari mengikuti. Dalam gelapnya malam, gue masih bisa melihat dengan jelas makhluk. Ya, benar-benar makhluk itu. Sosok tinggi besar yang sangat menyeramkan. Panik gue semakin cepat mengayuh sepeda, melaju kencang sambil ketakutan. Saking ketakutannya, sampai-sampai gue tidak sadar kalau sudah masuk ke wilayah yang sudah gue kenal. Wilayah yang baru sore tadi gue melintasinya bersama Ali. Gue nyaris jatuh dari sepeda ketika tiba-tiba melindas gundukan tanah. Melindas gundukan tanah kuburan tentunya. Ternyata gue masuk ke area pemakaman yang masih gue kenal, yaitu makam balung. Kenapa ya tiba-tiba masuk ke pemakaman? Ya entahlah. Dalam gelap,
gue memacu sepeda dengan kencang dengan maksud meninggalkan cepat-cepat tempat menyeramkan ini. Awalnya gue masih lincah menghindari gundukan-gundukan tanah kuburan itu, tapi lama-kelamaan gue nggak sanggup lagi. Beberapa kali gue melindas kuburan tanpa sengaja, sampai akhirnya gue kehilangan keseimbangan, lalu jatuh dari sepeda. Rasa sakit akibat terjatuh tertutup oleh rasa takut yang mempuncak hebat memenuhi isi kepala. Sendirian dalam gelap malam di tengah pemakaman angker, semakin ketakutan lagi ketika melihat sosok tinggi besar dan menyeramkan yang sejak tadi terus mengikuti. Dia berdiri tidak jauh dari gue yang sedang duduk meringis di samping sepeda. Sosok itu hanya berdiri diam dalam gelap seperti memperhatikan. Gue ketakutan, lalu berdiri dan mencoba berlari, meninggalkan sepeda tergeletak di samping kuburan. Sepertinya tidak lama gue berlari, sampai akhirnya gue melihat ada bangunan di kejauhan, ada rumah. Lalu gue kemudian menuju ke rumah itu, coba menjauhi makhluk tinggi besar. Ternyata gue mengenali rumah itu. Ini adalah rumah kosong yang gue lihat bersama Ali sore tadi. Tapi keadaannya berbeda. Rumah ini jadi kelihatan lebih bersih dan sangat terawat. Lampu terasnya menyala walaupun redup. Lampu di dalamnya juga menyala terang, jadi seperti berpenghuni. Gue terus berlari menuju rumah itu sampai akhirnya sampai di terasnya. Teras dan juga pekarangan rumah sungguh-sungguh sangat bersih. Tapi gue yakin kalau ini rumah yang sama dengan rumah yang sore tadi. Gue gak ambil pusing. Gue tetap mau masuk untuk menghindari makhluk tinggi besar menyeramkan yang sejak tadi mengejar gue. Kebetulan pintu depannya terbuka sambil ketakutan gue memasukinya. Setelah sudah berada di dalam, gue duduk di kursi ruang tamu, nafas masih ngos-ngosan, sambil sesekali melihat keluar khawatir makhluk itu masih saja mengejar. Ternyata tidak, gue tidak melihat makhluk itu lagi. Sudah sedikit lega sambil menenangkan diri dan juga mengatur nafas, gue memperhatikan isi rumah ini. Dari tempat gue duduk, gue bisa melihat ruang tengah yang sepertinya jadi ruang makan juga. Lampunya menyala terang. Di ruang tengah ada meja kayu besar dikelilingi beberapa kursi. Di atas meja ada beberapa piring yang berisi makanan. Tapi ada keanehan yang baru gue sadar. Kemana para penghuni rumah ini? Karena dari tadi gue sama sekali tidak melihat ada tanda-tanda kehidupan. Sepinya seperti tidak berujung. Cekamnya seperti tidak akan ada akhir. Perlahan rasa takut kembali memeluk erat. Gue ketakutan, sepertinya ini bukan rumah biasa, seperti terhipnotis. Ketika berikutnya, indera penciuman menangkap aroma khas pada kala itu. Gue mencium wangi bunga kamboja, bunga khas pemakaman, wanginya sangat kuat. Gue yang sudah benar-benar sangat ketakutan semakin terkesima lagi ketika beberapa saat kemudian melihat ada pergerakan di ruang tengah. Tiba-tiba di ruang tengah gue melihat ada beberapa sosok yang sepertinya satu keluarga. Ada bapak, ibu, dan dua anak, laki-laki dan perempuan. Entah mereka muncul dari mana, tiba-tiba sudah ada berdiri mengelilingi meja makan, lalu duduk di kursinya masing-masing seperti hendak makan malam bersama. Gue pada kali itu terus memperhatikan dalam diam siapa mereka. Sampai akhirnya sosok yang gue pikir itu adalah ibu dari anak-anaknya menoleh dan menatap gue beberapa saat lamanya sambil tersenyum. Ibu itu rambutnya panjang hitam tergerai, mengenakan pakaian terusan berwarna gelap. Gue hanya diam terpana ketakutan. Kemudian sosok ibu itu berdiri dari duduknya lalu bergerak meninggalkan meja makan. Dia berjalan ke tempat gue duduk di ruang tamu. Sebentar, ternyata dia bukan berjalan. Dia bergerak seperti melayang. Semakin dekat jarak kami, semakin jelas pula gue dapat melihat penampilan sosok ibu ini. Wajahnya menyeramkan. Pucat tanpa ekspresi, tersenyum tapi menakutkan. Dia terus mendekat dan juga mendekat. Gue semakin ketakutan, sangat-sangat benar-benar ketakutan. Sampai akhirnya dia berhenti tepat di depan gue, lalu kemudian mengulurkan tangannya. Gue panik tapi gak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa kemudian menunduk dan menangis pelan. Setelah itu gue tidak ingat apa-apa lagi. Pri, entah pingsan atau bagaimana. Akhirnya gue seperti tersadar
karena mendengar ada beberapa orang yang memanggil nama gue. Gue kemudian membuka mata, ternyata sedang berada di dalam rumah kosong yang gelap gulita. Di sini, woi, di sini. Gue teriak berharap orang-orang di luar mendengar. Tidak lama kemudian beberapa orang masuk ke dalam rumah, lalu gue akhirnya sadar kalau beberapa orang itu salah satunya adalah bapak. Syukurlah, akhirnya gue dapat keluar dari teror yang menyeramkan itu. Jadi menurut cerita Ali, ketika pulang dari rumah Robi itu, tiba-tiba gue mengayuh sepeda dengan cepat, sampai-sampai Ali ketinggalan dan kehilangan gue. Kata Ali, gue masuk ke area makam Balung dan menghilang di kegelapan. Ali tidak berani masuk sendirian ke makam Balung untuk mencari gue. Dia memutuskan untuk pulang dan mencari pertolongan, memberi kabar kalau gue hilang di makam Balung. Setelah itu, bapak gue dan beberapa tetangga langsung mencari-cari sampai akhirnya gue ditemukan jam 1 tengah malam di dalam rumah kosong itu. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua nih yang sudah menyimak video kali ini dan juga mendengarkan cerita kali ini dari awal sampai akhir. Semoga ada hikmah dan juga pembelajaran yang dapat kita ambil untuk menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi ya teman-teman, untuk pembelajaran kita semua. Sekian dan terima kasih, sampai berjumpa di video yang selanjutnya. Jangan lupa seperti biasa kalian like, komen, dan share video kali ini sebanyak-banyaknya agar kalian membantu channel ini menjadi channel yang jauh lebih baik lagi. Jangan lupa pula nih untuk kalian klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe, serta nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.